Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Dwi akan menyampaikan mengenai bab pengolahan bahan pangan setengah jadi. Jadi anak-anak, kalian bisa membuka buku paket prakaryanya halaman berapa? Yaitu halaman 101 buku paket semester 2. Oke anak-anak, untuk materi hari ini, Bu Dwi akan bahas tentang pengertian dan jenis atau karakteristiknya. Untuk bahan pengolahan dan tahapan, untuk teknik pengolahannya sama seperti materi semester bab 1 dan bab 2, yaitu ada teknik merebus, mengukus, memanggang, menggoreng, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, kita langsung saja ke materi pengolahan bahan pangan. Apa sih pengolahan bahan pangan itu? Jadi pengolahan bahan pangan pengertiannya adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah untuk dijadikan apa? Dijadikan makanan siap konsumsi. Boleh siap konsumsi atau setengah jadi. Dengan tujuannya apa? Tujuannya agar kualitasnya meningkat anak-anak dan masa simpannya itu lebih lama atau lebih panjang. Jadi anak-anak, ini contohnya gambar apa ini? Contohnya ini adalah gambar padi. Ini adalah beras. Dan ini nasi. Inilah pengolahan bahan pangan. Dari bahan yang mentah kita olah setengah jadi, lalu kita olah menjadi jadi, gitu. Lalu Bu Dwi akan sedikit mereview tentang serelia. Ya, ini materi bab 1. Serelia itu apa? Serelia adalah jenis tumbuhan golongan padi-padian. Golongan padi-padian, rumput-rumputan yang menghasilkan apa anak-anak? Bulir-bulir. Contohnya apa ini? Ada padi, ada apa lagi? Ada jagung, ada sorghum, dan ada gandum. Lalu yang kedua adalah pengertian kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini bijinya ukurannya itu lebih besar. Jadi lebih besar daripada siapa? Daripada serelia. Dibandingkan serelia, biasanya untuk pakan manusia ataupun pakan ternak. Contohnya kacang-kacangan apa? Ada kacang tanah, ada kacang kedelai, ada kacang hijau. Jadi pengertian yang ketiga yaitu pengertian umbi. Pengertian umbi itu apa? Organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Dari sini perubahannya menjadi membengkak atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Jadi Bu Dwi mau menjelaskan bahwa sebagai akibat perubahan fungsinya, akar dan batang kalian sudah tahu fungsinya, ada yang penyerapan air dan lain atau menyalurkan makanan. Dan di sini terjadi perubahan fungsinya. Perubahan fungsinya apa? Sebagai cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini atau kita sebutnya umbi itu ada 3 jenis ya. Umbi itu ada 3 jenis, yaitu umbi batang, lalu umbi akar, lalu umbi lapis. Kalau umbi lapis contohnya bawang ya, karena bentuknya berlapis-lapis. Sedangkan umbi batang itu contohnya adalah ubi jalar atau kalian biasa sebut telo. Lalu ada kentang. Lalu ada talas dan lain sebagainya. Sedangkan umbi akar itu contohnya ada singkong atau umbi kayu. Lalu ada bengkuang. Lalu ada wortel. Jadi anak-anak, kalau
bedanya umbi batang sama umbi akar. Umbi batang itu misalnya ini ada apa ini, potato ya, atau kentang. Kentang ini kalau kalian potong lalu kalian tanam di tanah, itu akan muncul tunas baru. Tunasnya ini akan banyak, bisa di semua permukaan juga bisa, banyak di bagiannya, nanti akan muncul tunas baru. Sedangkan kalau wortel ya, wortel itu kan akan muncul tunasnya itu bisa ke atas saja ya, atau bisa ke bawah saja gitu, bisa ke atas, bisa ke bawah, atau ke samping. Jadi tunasnya itu hanya muncul di salah satu bagian. Kalau kentang itu muncul di banyak bagian, seperti itu anak-anak. Lah ini intinya kita belajar hari ini yaitu tentang jenis olahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi bentuknya ada 3 ini anak-anak. Ada yang bentuknya potongan pipih tebal atau tipis. Pipih itu gepeng ya. Ada butiran besar dan butiran halus. Jadi kalau bentuk potongan pipih ini yang contohnya adalah kerupuk-kerupuk. Kerupuk atau keripik, karena bentuknya pipih ya. Kerupuk keripik itu bentuknya pipih, ada yang tebal atau ada yang tipis. Butiran besar dan butiran halus. Butiran halus ini biasanya contohnya adalah tepung-tepung. Oke. Kita lanjut ke bentuk pipih tebal atau tipis. Ini ada kerupuk gendar. Kerupuk gendar ini terbuat dari sisa nasi ya, atau serelia jenis beras. Nasi atau beras. Sedangkan ini ada rengginang. Rengginang itu terbuat dari ketan. Pernah dengar istilah intip? Intip itu biasanya dari sisa nasi yang dikeringkan, atau istilahnya kalian sebutnya nasi aking. Nasi sisa terus dijemur terus digoreng. Itu intip. Kalau masyarakat Jawa menyebutnya intip atau sisa dari nasi. Kalau kerupuk gendar ini dipipihkan dulu ya. Biasanya ada tambahannya. Kalau biasanya ada yang ditambahkan rempah-rempah dan lain sebagainya. Sama kayak intip juga dikasih rempah-rempah. Ini ada emping jagung. Ada kerupuk bawang. Kerupuk bawang ini terbentuk dari tepung terigu. Tepung terigu itu terbuat dari gandum. Oke. Ini ada bihun. Bihun ini terbuat dari jagung. Kalau bihun itu terbuat dari jagung, masih jenis serelia. Sedangkan mie ini terbuat dari apa mana? Tepung terigu. Seperti itu bedanya. Lalu bentuk pipih tebal atau tipis dari kacang-kacangan ya. Ada keripik tempe, peyek kacang, tumpi. Tumpi itu ada keripik kacang hijau. Selanjutnya yaitu bentuk pipih tebal atau tipis dari jenis umbi. Ini ada keripik singkong, keripik tete. Keripik tete ini dari bahasa Madura atau makanan khas Madura. Tete itu artinya ditumbuk, dari kata ditumbuk. Jadi kerupuknya ini ditumbuk. Ini dari apa? Dari singkong. Lalu ada gatot singkong. Ini dari gaplek juga. Ini dari gaplek. Gaplek itu dari singkong. Terus ada keripik kentang. Kalian biasanya nyebutnya adalah keripik potato, seperti itu. Lalu contoh butiran besar dari serelia, ini jagung pipil. Jagung pipil ini jagung yang udah diserut terus direbus atau digodok, lalu ditambahkan dengan atasnya diberi taburan parutan kelapa. Ini ada jasuke atau jagung serut ya. Ya, jagung dengan tambahan margarin, ada susu, ada keju. Terus ada pasta. Pasta ini
nggak hanya yang panjang ini ya, pasta itu jenisnya ada banyak, ada yang bulat, ada yang spiral. Biasanya eh, ditemukan atau dimasak oleh ibu kalian biasanya sebagai campuran sup ya, biasanya ada sup gitu. Lalu ada popcorn ini dari apa anak-anak? Dari jagung. Oke. Lalu ini butiran besar contohnya apa? Kacang hijau, bubur kacang hijau, ada kacang rebus dan kacang oven. Bu Dwi tidak menyarankan nanti kalian praktek kacang rebus atau kacang oven karena bahannya terlalu sedikit. Jadi kalau misalnya bubur kacang hijau oke, karena bahannya ada santan, ada air, ada gula pasir, gula Jawa, pandan, dan lain sebagainya. Kalau ini hanya air dan kacang, jadi Bu Dwi tidak sarankan yang bahannya terlalu sedikit. Ini anak-anak, contoh butiran besar ini ada tiwul dan ada beras singkong. Untuk beras singkong sendiri jarang kita temui ya di daerah Semarang. Nah ini butiran halus dari serelia, kacang-kacangan dan umbi. Ini contohnya adalah lemet ya, maaf ya. Lemet singkong, itu parutan singkong yang singkong yang sudah diparutkan terus ditambahkan gula Jawa di tengahnya. Di sini ada donat. Ternyata donat itu asal daerahnya dari Jakarta. Donat ini terbuat dari tepung apa anak-anak? Tepung terigu. Bahan utamanya tepung terigu ya. Ada donat kentang, berarti ditambah dengan kentang. Dua bahan utama ini kalian akan mendapatkan nilai plus anak-anak, nilai tambahan. Jadi kalau kalian membuat praktek, membuat bahan yang bahan dasarnya ada 2 atau 3 itu lebih bagus ya. Ini ada brownies itu makanan asalnya dari Bandung, tapi di semua daerah ada ya, hampir ada semuanya. Bandung brownies ini terbuat dari tepung terigu juga. Mau membuat brownies talas, oke, berarti talas itu jenis apa? Umbi. Oke, kalian boleh membuat ubi talas. Bakpia juga boleh, bakpia dari Jogja ya. Biasanya isinya apa ini anak-anak? Variasi ya, ada kacang hijau, ada coklat, ada keju, ada apa lagi anak-anak? Coklat, keju, dan berbagai rasa yang lainnya sekarang ini. Ini yang terakhir ada butiran halus, contohnya timus. Timus itu dari ubi jalar atau yang kalian sebut telo. Boleh telo ungu, boleh telo kuning atau madu. Ya, atau telo jenis lainnya. Oke, sampai sini Bu Dwi minta kalian dalam 2 minggu ke depan praktek membuat olahan masakan. Kalian boleh searching mau buat apa, mau buat timus boleh, buat jasuke atau jagung serut boleh, buat roti boleh, terserah kalian sesuai inspirasi kalian. Bu, saya mau bikin bihun, mau bikin mie tek-tek atau mie Jawa seperti itu boleh, mau seperti Chef Arnold, Chef Renata juga boleh, terserah membuat seperti apa, tapi bahan dasarnya adalah serelia, kacang-kacangan atau umbian ya. Ini ya anak-anak, ini contohnya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar Classroom atau komentar video ini. Insya Allah Bu Dwi akan menjawabnya. Jadi persiapkan ide kalian terlebih dahulu, dan 1 minggu atau 2 minggu ke depan kalian praktek memasak, jangan lupa di video ya. Kalian boleh minta tugasnya ini individu, dan kalian boleh minta tolong teman kalian atau orang keluarga kalian untuk mendokumentasikannya berupa video. Maksimal durasinya adalah 2 menit yang diupload di YouTube, lalu dikirimkan link YouTube-nya ke Google Classroom. Oke, sekian penjelasan Bu Dwi kali ini.
Semoga bermanfaat dan jika ada salahnya Bu Dwi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.